betul-betul enggak kita sebagai pemerintah, sebagai petugas pelayanan, betul-betul enggak masyarakat itu merasa dilayani gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunsana, jumpa lagi di podcast Sang Pelayan, tayang di channel YouTube Ombudsman Sumatera Barat. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bupati Solo Selatan, Bapak Khairunas. Pak Khairunas seperti yang kita tahu adalah tokoh berpengalaman, Pak. 5 periode di Dewan begitu, dan 2 tahun terakhir ini mendapatkan amanah sebagai Bupati Solo Selatan. Tapi ngomong-ngomong Pak, sebetulnya Bupati Solo Selatan yang menginjakkan kaki ke sini sudah 2 Pak. Ya, 1 sebagai terperiksa begitu dulu, dan Bapak sekarang diundang gitu ya. Ya, dulu kita pernah menangani laporan berkaitan dengan tidak atau dibatalkannya kelulusan CPNS yang disabilitas di Solo Selatan, dan berhasil kita tangani, tapi dengan memanggil bupati. Tapi Bapak datang sekarang bukan dalam rangka pemeriksaan, tapi untuk menerima penghargaan. Saya nanya dulu Pak, perasaannya bagaimana gitu? Hari ini ya antara percaya atau tidak saja, Pak. Kita awal Ibu datang ke Kabupaten Solo Selatan mengunjungi pemerintah Solo Selatan, kami awal-awalnya mendapatkan nilainya merah ya. Hari ini hijau gitu. Dan kuning juga dulu, kuning. Dan juga kami meminta sama Ibu bagaimana kami bisa merasakan nomor 1 di Indonesia gitu. Iya. Jadi, karena apa yang kami sampaikan, karena kami ingin membawa perubahan Kabupaten Solo Selatan. Karena kita minta fokus saja. Dan juga tentu ini tantangan bagi kami Bupati Kabupaten Solo Selatan, karena di nadi yang paling terendah. Kita bandingkan, tadi kami menyampaikan, kami ajak seluruh OPD yang ada di Kabupaten Solo Selatan. Kami banyak di Kabupaten Solo Selatan, semua peringkat yang ada di seluruh OPD. Kami mendapatkan nomor 19, nomor 18 dari kabupaten kota yang ada. Dulu ya. Makanya hari ini kami bilang sama teman-teman, kalau kita berlari, orang setelah berlari semuanya. Kita tidak akan bisa mencapai mendulukan teman-teman. Kecuali kita ajak teman-teman ini Bapak untuk melompat. Kami coba melompat dari 19, hari ini alhamdulillah Ibu memberikan kami urutan nomor 15. Iya. Jadi di sana jangan berlari tapi melompat ya. Karena kalau berlari terlalu normal Pak ya. 1, 2, 3 ya. Kalau melompat berarti dari 1 ke 3 gitu. Dari 3 ke 7 atau ke 6. Tapi praktisnya apa yang sebetulnya yang Bapak lakukan ya, sehingga ada loncatan gitu ya, dari merah, kuning, dan sekarang dapat predikat hijau. Secara polisi apa aja saja itu? Jadi ini kami coba di Kabupaten Solo Selatan Pak. Jadi kita bagaimana melompat gitu. Dan kami lebih ekstrim lagi gitu, menyampaikan kepada teman-teman OPD yang ada di Kabupaten Solo Selatan, bagaimana hulu sampai hilir. Kita mendapat hulunya baik. Tadi disampaikan sama Ibu, kami mendapatkan nilai itu 73 gitu, 73 kami mendapatkan Kabupaten Solo Selatan. Dan ini kami menyampaikan kepada OPD gitu, 78 kita diberikan nilai. Apakah masyarakat merasakan yang 78 hilirnya gitu, menikmati, memberikan pelayanan, betul-betul enggak kita sebagai pemerintah, sebagai petugas pelayanan, betul-betul enggak masyarakat itu merasa dilayani gitu. Dan termasuk dengan manfaatnya APBD Kabupaten Solo Selatan. Kami Solo Selatan tahun ini APBD Kabupaten Solo Selatan itu hari ini setelah ditokoh palu oleh DPRD kesepakatan 937 miliar.
hari ini kami melihat pada tahun 2021 Kabupaten Solo Selatan itu 930 miliar itu yang dinikmati pembangunan fisik belanja masyarakatnya cuma 17%. 17%. Hari ini 2023 kami mencoba, kami tingkatkan, kami tekan dan kami coba mengakumulasikan supaya bagaimana masyarakat ini betul-betul menikmati sekarang apa yang sama. Dan hari ini di angka 27% gitu. Oke, 27% ya dari APBD. Kita sebut juga dengan belanja modal ya. Belanja kita, modal. Gitu. Tapi kan ini tidak sulit. Ini kan nggak mudah, Pak. Ini kan sulit ya. Dulu juga Bapak bercerita di Solo Selatan itu kalau jadi ASN itu datang jam 9, jam 11 gitu ya. Kami juga dulu waktu sidak di Solo Selatan itu sering sekali tuh ketemu kantor yang nggak berisi begitu ya. Kalau Kamis, Jumat itu pegawai atau pejabatnya sudah berada di Padang gitu. Nah, merubahnya ini gimana Pak? Kan ini enggak. Jadi kita analoginya begini Pak, sepertinya kita membangun atau mengecat sebuah ruangan memang dari atas Pak. Jadi atasan kita cat, kita memulainya dari atas, bukan dari bawah. Kami coba di Solo Selatan dulu jam 9 matahari terbit itu di Solo Selatan jam 9 Pak. Biasa saja gitu. Pegawai kami datang jam 9 baru datang dan bekerja itu mulai hari Senin, Kamis. Seninnya siang juga ya? Iya. Kalau Kamis dia datang, misalnya dia hari Senin dia masuk jam 10-12, tidak ada masalah. Kenapa jam 12? Sebagian dia dari kota Padang, tinggal di Padang. Tinggal di Padang, ada yang di Priaman, ada di kabupaten tetangga yang lain gitu. Biasa gitu. Hari ini di waktu itu kita apel gitu. Apel tuh bupati itu 1 kali 1 bulan gitu. Diusulkan sama kita. Bagaimana ini kita disampaikan, diberikan masukan. Saya lebih kurang 2 tahun 22 bulan hari ini kita menjadi Bupati Kabupaten Solo Selatan. Selagi kita ada di Kabupaten Solo Selatan, belum pernah Senin itu Bupati yang mengapelkan teman-teman. Dalam 1 minggu yang kita kerjakan itu, kita evaluasi di waktu apel itu. Kita luangkan waktu setelah apel, lebih kurang setengah jam. Setelah kita apel, kita minta berkumpul di halaman lapang itu seluruh kepala UPD. Untuk apa-apa juga capaian kita dalam satu minggu itu. Ke depan kita menyampaikan juga apa yang kita telah capai di waktu apel itu. Jadi semuanya terintegrasi dan seluruh kepala itu OPD. Yang diapresiasi oleh BKN ya, karena kita punya sistem namanya Simpek ya, dan Simanja. Sistem manajemen pegawai, termasuk absensi dan lain-lain. Dan Simanja ini sistem manajemen evaluasi kinerja begitu ya. Itu Pak ya. Itu yang kemudian terobosan aplikasinya begitu. Kita pertama kita masuk jadi Bupati Kabupaten Solo Selatan kita di Solo Selatan itu kami lebih kurang 2.800 tenaga THL yang ada, dan kami lihat efisiensinya maksimalnya di samping pegawai kami itu masuk jam 9 dan THL itu masuknya 1 kali 15 hari. Dan ada 1 kali sebulan. Dan ada 6 bulan baru 1 kali dia masuk. Jadi nggak bisa diukur ya kinerja. Tidak ada bisa diukur. Dan juga pegawai-pegawai ASN ini kenapa dia jam 9? Karena yang mengerjakan pekerjaannya ada tenaga honor daerah. Ternyata itu tidak efektif gitu. Kita coba 2 bulan pertama kita jadi bupati, kita ajak teman-teman ini masuk jam 7.30, jam 8 kita udah bekerja. 3 bulan pertama itu keluhan daripada THL itu bahwa dia tidak sanggup untuk menjalankan pekerjaan yang telah kita sepakati. Makanya sebagian ada yang meminta mundur gitu. Kita coba, bupati tidak ada pernah mengeluarkan, tapi orang yang bersangkutan. Tapi berkurang Pak ya, dari 1.000 berapa tadi? 2.800 berkurang, lebih kurang sekitar 1.800 yang dia minta mengundurkan diri. Tapi yang Bapak lakukan ini seperti
mendahului apa yang diinginkan oleh Menpan gitu. Jadi Bapak ini motonya semen Padang gitu. Ya. Orang baru berpikir dia sudah melaksanakan. Kami juga terkejut itu. Menpan kan baru tahun kemarin. Ya. Ada suratnya begitu ya untuk mendata dan menertibkan bahkan menghapus nanti 2023. Bapak ini sudah pelan-pelan itu membuat organisasi ini ramping begitu ya, terutama dari tenaga honorer yang sebetulnya bukan masalah ya, cuma manajemen dan pengelolaannya mungkin selama ini kita keliru di daerah sehingga dengan sendirinya ini menjadi beban birokrasi juga. Jadi ceritanya kemana Pak? Kok mendahului Menpan gitu? Pak udah tahu surat Menpan akan Jadi datang? sebetulnya dari 2013 suratnya udah ada. Surat Menpan ini? Ya, ada surat Menpan dan ada temuan dari BPK. Iya, temuan BPK ya. BPK. Karena ini kan follow up-nya kita temuan BPK yang kita follow temuan up BPK ya, sebelum karena surat Menpan. BPK tidak bermanfaat, itu tidak efisiensi gitu. BPK perintahnya kalau nggak salah bikin peraturan bupati Ya. itu yang Bapak buat ya. Ya. Jadi kita tanya juga kepada BKD kami Kabupaten Solo Selatan, dasar apa kita menerima pegawai yang ada ini? Ternyata tidak ada dasarnya. Iya, betul. Dengan menerimanya dengan cara pendekatan aja gitu. Ada yang lewat masuk pintu belakang pintu gitu, samping. pintu sampingnya. Ternyata ini tidak efektif gitu kita laksanakan. Jadi begitu kita masukkan, kita tertibkan jam kerjanya, akhirnya tidak mampu dia untuk melaksanakan. Dengan sendirinya terseleksi ya? Ya, terseleksi. Dari itu kita pergunakan dulu anggaran yang kita pergunakan itu untuk menggaji TKD itu sebanyak 28 miliar gitu. Iya. Itu udah besar. Luar biasa gitu. Untuk daerah udah besar. Akhirnya kita kurang itu, akhirnya hari ini lebih kurang untuk TKD itu nggak sampai, kita masih ada TKD tapi udah kurang 50% dari itu. Iya. Sisa dari uang-uang itulah yang kita pergunakan hari ini untuk kita belanjakan dengan program kita. Iya. Bupati Kabupaten Solo Selatan kita belanjakan hari ini setiap tahun, dari tahun 2021 kita pertama jadi bupati itu kita udah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan anak-anak kita yang baru masuk sekolah. Seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Solo Selatan sebanyak 19.000 setel yang kita berikan pada pemerintah. Dan dari itu sangat membantu di tengah kemarin kita juga dilanda pandemi COVID-19 ya. Sehingga tetap bisa pakai baju baru ke sekolah di hari pertama. Tepuk tangan di sana. Waktu kita memang tidak banyak untuk dapat berdiskusi lebih panjang dengan Pak Bupati begitu ya. Karenanya di akhir ini mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan khusus untuk masyarakat Solo Selatan ya, karena yang diuraikan atau yang ditanyakan oleh Pak Bupati terakhir tadi sebetulnya masuk ke kami sebagai laporan gitu ya. Saya sendiri yang periksa, ternyata memang kami tidak menemukan ada maladministrasi dalam pendataan pegawai itu ya. Pegawainya memang sudah berhenti sebelum Desember 2022 begitu ya. Sementara ada salah satu persyaratan ya. Persyaratannya adalah tidak berhenti atau tidak putus bekerja sampai Desember 2022 itu ya. Ini memang jadi problem tersendiri ya, di balik itu jadi problem tersendiri dan saya kira sekarang kepala daerah masih memikirkan itu ya. Tapi paling tidak di Solo Selatan bagaimana cara mengelola dan mengurai masalah honorer itu sudah dimulai gitu ya. Seperti motonya Semen Padang tadi. Harapannya Pak atau harapan terhadap masyarakat Solo Selatan yang hari ini selaku Bupati Bapak sudah menerima penghargaan dari Ombudsman, opini pengawasan pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang sudah meloncat ya, dan sekarang ada di posisi urutan 15 se-Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih pada Ombudsman dan juga terutama sebagai kami Bupati Kabupaten Solo Selatan, kami tentu bagaimana Kabupaten Solo Selatan ini bergeser maju dan kita harus sejajar pemerintah Solo Selatan ini di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan apa yang kami lakukan itu kami tetap kami sosialisasikan dan sesuai dengan aturan. Harapan kami ini semuanya dari kajian. Dan untuk tentang pegawai tentu kita berharap idealnya dengan penduduk Kabupaten Solo Selatan 180.000, idealnya berapa pegawai yang harus kita terima.
catatan dari BKN Solo Selatan itu kelebihan pegawai. Kita dari berapa jumlah penduduk kita 1,8%. Kalau itu terjadi di Kabupaten Solo Selatan, kita Kabupaten Solo Selatan itu idealnya pegawainya sebanyak 3.600 pegawai. Sementara hari ini pegawai Kabupaten Solo Selatan 4.200. Kita masih kelebihan pegawai gitu. Jadi untuk itu kepada masyarakat Kabupaten Solo Selatan juga yang masuk kami tes juga. Yang keluar kalau masih dibutuhkan dari bidang dinas terkait kami belum mengizinkan. Tapi bagian yang 4.200 itu sisanya lebih kurang 480 yang sisanya. Kalau pegawai itu tidak dibutuhkan, kami akan izinkan atas nama pemerintah Kabupaten Solo Selatan. Baik, itu kira-kira Dunsana tips ya yang dipakai atau resep yang dipakai oleh Pak Bupati berkaitan dengan perbaikan kinerja ASN, juga perampingan-perampingan organisasi dengan jumlah pegawai. Dan jangan lupa tadi Pak Bupati berpesan jangan berlari, tapi melompatlah. Sampai jumpa lagi di podcast yang lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.